Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, Ananda silahkan keluarkan bukunya dan dipersiapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita masuk ke tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan yang pembanding. Nah, yang waktu itu sebelumnya Ibu mohon maaf, Ibu salah menjelaskan karena terbalik menjelaskannya. Yang perbandingan, yang dikali silang. Seharusnya misalkan 3/4. Dan 2/3. Seharusnya kalau dikali silang itu yang ini didahulukan. Yang 3 kali 3 berarti ditulis 3 dikali 3 9. Jika 1. Lalu 2 dikali 4 8, berarti di bawah kedua. Lalu tandanya 9 dan 8 lebih besar 9. Jadi tuh seharusnya ya, mohon maaf sekali lagi. Lalu kita lanjutkan ke pembelajaran 4 halaman 147. Di sini ada teks membaca. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tandanya cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Seperti sekarang ya, cuacanya cepat sekali berubah. Kadang pagi-pagi itu sudah hujan, lalu mataharinya baru terlihat di pukul 1 atau pukul 2, lalu setelahnya mendung lagi, lalu turun hujan lagi. Kayak gitu. Perubahannya suhu yang cukup ekstrim itu membuat tubuh kita juga menyesuaikannya dengan cepat, sehingga kadang ada beberapa yang tidak dapat menyesuaikan dengan baik dan malah jatuh sakit. Nah, sebelumnya apakah Ananda tahu bagaimana proses hujan itu? Ada yang belum tahu ya, Ibu coba jelaskan sedikit bagaimana proses hujan itu terjadi. Nah, di belakang Ibu sudah ada gambar. Sebelah mana ya? Ini gambarnya. Ini sederhananya proses terjadinya air hujan. Ada berarti 5. Ada 5 proses bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, yang pertama itu ini matahari, air di laut, ini tuh laut ya. Ceritanya, air di laut dipanaskan oleh matahari. Kan terkena sinar matahari itu air di laut. Terkena sinar matahari, lalu air tersebut menguap, bergerak ke atas dan membentuklah awan-awan kecil. Lalu setelah itu, awan-awan kecil bergerak menuju daratan
Nah, di sini ada ini proses ketiga ya. Ini kedua, ini ke satu. Nih, ketiga ini prosesnya uap air mengalami kondensasi membentuk awan. Kondensasi itu adalah uap air yang kemudian berubah menjadi embun. Lalu bergerak dari laut bergerak ke daratan. Lalu awan yang tadinya kecil itu bergerak lama-lama menjadi besar dan menumpuk sehingga embun itu sudah tidak tertampung lagi dan terjadilah hujan. Ini yang keempat. Hujan. Hujan. Nah, terjadilah hujan. Setelah hujan itu air hujan diserapkan oleh tanah, tumbuhan, lalu dataran-dataran rendah yang lainnya. Setelah itu air akan berusaha kembali ke laut. Airnya yang diserap itu pasti akan kembali lagi ke laut dan terjadilah kembali proses hujan tersebut. Itu dari dipanaskan oleh matahari lalu menguap bergerak ke atas, awan yang tadinya kecil berubah menjadi besar dan terjadilah hujan. Itu lalu diserap begitu terus proses terjadinya hujan. Nah, sekarang Ananda coba lihat nih. Sini ada, ayo mengamati perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Betul ya, cuaca saat ini mudah sekali berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan, dan terjadilah banyak banjir sekarang. Manusia sering membuang sampah sembarangan, saluran air menjadi tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik, hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat yang cukup. Nah, sekarang karena sedang di rumah ya, olahraganya bisa dilakukan di dalam rumah atau di halaman dekat rumah. Tidak usah jauh-jauh. Dahulu bisa apa? Misalkan bisa senam ya, atau mungkin main sepeda boleh ya, main sepeda boleh tapi tidak terlalu jauh. Tuh. Nah, sekarang Ananda silahkan mencari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Ada di halaman 148. Ananda cari kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Lalu Ananda coba jelaskan maknanya. Setelah itu Ananda buat kalimat dari kata tersebut. Di sini di halaman 149 ada contohnya, misalkan banjir. Banjir merupakan air yang banyak dan deras kadang meluap. Nah, lalu kalimatnya apa? Kalimatnya pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke halaman 151. Di sini, Ananda akan mengidentifikasi atau mencari tahu keberagaman suku bangsa di sekolah. Ada berapa macam suku bangsa di kelas? Karena di kelas tidak ada, jadi maksudnya karena kita tidak belajar di kelas, jadi Ananda boleh mencari tahu suku-suku bangsa yang Ananda ingin cari tahu. Carilah 2 tentang asal dan kebiasaan suku bangsa. 2 aja. Nah, di halaman 152 ada daftar berapa suku bangsa di Indonesia. Itu mungkin sebagian saja ya, tidak semuanya. Ada nama suku dan nama daerah. Nah, Ananda carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsanya. Itu nanti Ananda tulis di buku tulis tematik ya. Setelah itu Ananda menyusun daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan.
di halaman 153. Itu di situ ada siapa, namamu, di kota apa, tempat lahirmu. Sudah ada 5 pertanyaan, berarti Ananda tinggal menambah 4 pertanyaan lagi yang Ananda ingin cari tahu. Nah, daftar pertanyaan ini itu ada yang namanya konsep sederhana, yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H. Untuk memudahkan Ananda menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara itu terjadinya diskusi atau komunikasi antara narasumber dengan orang yang ingin mencari tahu. Pasti misalkan seperti di berita-berita nih, Ananda suka sering mungkin melihat ada reporter yang menanyakan bagaimana keadaan setelah bencana, bagaimana kondisinya. Nah, itu namanya wawancara, untuk mencari tahu informasi lebih detail kepada narasumber. Gitu. Nah, mudahnya ini ada 5W plus 1H. Ananda harus ingat ini karena akan terpakai sampai nanti SMA juga terpakai, kuliah nanti Ananda juga terpakai. Jadi gini, 5W plus 1H. Ini nih, what. W yang pertama itu what. Belajarkan bahasa Inggris, what itu artinya apa. Lalu W yang kedua who. Siapa. Lalu W yang tiga when. Artinya kapan. Yang keempat what. What? Kan udah what. Where? Maaf. Yang keempat itu where. Di mana? Dan yang terakhir itu why. Mengapa? Mengapa? Plus H. H itu menanyakan how. Plus H. How. How itu bagaimana? Nah, ini dasarnya 5W plus 1H. What, who, when, where, why, dan how. Ini dasar kalian untuk membuat pertanyaan. What, apa, misalkan kalian ingin mengetahui apa yang terjadi, misalkan apa, tentang apa gitu, menentukan apa yang akan Ananda tulis atau apa yang akan Ananda wawancarai. Misalkan tentang suku, berarti apa ini tentang suku dan kebiasaan suku bangsa. Lalu who, siapa yang Ananda wawancarai gitu. Siapa, misalkan di halaman 153 ada siapa namamu, siapa kan itu. Lalu dilanjut dengan when, kapan. When ini kapan, misalkan di mana tempat lahirmu, kapan kamu tinggal di Jawa, misalkan karena baru pindah, itu when, kapan. Lalu where, kapan itu biasanya kalau ada bencana itu kapan, terjadinya kapan waktunya, pukul berapa, misalkan gitu. Lalu where, di mana terjadinya, di mana
Kalau di halaman 153 itu contohnya itu di daerah mana ayahmu berasal. Sama ya, di mana, di daerah mana. Lalu why, mengapa? Itu butuh alasan ya, mengapa. Mengapa berarti jawabannya itu karena. Mengapa? Misalkan mengapa bisa terjadinya tanah longsor, mengapa bisa terjadinya banjir gitu. Lalu how, bagaimana. How ini bagaimana ini menceritakan, pasti menceritakan ya. How bagaimana bisa sampai terjadinya banjir, kronologis atau urutan ceritanya seperti apa, itu bagaimana. Nah, ini kalian ingat dan jangan lupa ditulis di buku tematiknya supaya tidak lupa. Di pause dulu tentunya videonya supaya tetap ingat ya, 5W plus 1H. Tuh. Ya, sekarang setelah ini Ananda silakan lanjutkan di halaman 153. Ya, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kelas hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa untuk dilaporkan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.